Dinar Candy yang sempat dicap sebagai perebut suami orang oleh warganet sepertinya kini sudah kebal. Meski kerap mendapat gunjingan tak sedap ihwal kisah asmaranya, terutama dengan seorang pengusaha asal Jambi, Koh Apek. Wanita yang berprofesi sebagai disc joki itu tampak santai. Bahkan keduanya sudah berani menunjukkan kemesraan di jejaring maya, khususnya di laman foto berbagi milik Apek. Tak sampai di situ, Dinar juga tampak begitu dekat dengan anak-anak Koh Apek dari pernikahannya dengan Ayu Soraya. Lantas benarkah Dinar cuek meski cap pelakor bakal terus menggelayuti dirinya? Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan tuh kayak, karena kan sering bikin berita lumayan deket, jadi tau lah lika-likunya aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Keseriusan Koh Apek untuk mendapatkan cintanya mampu meluluhkan hati Dinar. Apalagi Dinar dikenal sulit membuka hati dengan pria baru atau orang yang dikenalnya di sebuah klub malam tempat ia bekerja. Namun, kegigihan Koh Apek itulah yang membuat Dinar membuka hatinya untuk Apek, meski ia tahu jika semua itu bakal menuai resiko. Lantas benarkah Dinar bakal melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius dengan Apek? Apalagi Dinar sudah mengenal dan bahkan dekat dengan keluarga Apek. Udah, ini lagi video call. Kan sehari sebelum lebaran aku di dia. Nah, hari lebarannya di rumah aku gitu. Lampu kuning. Oh, kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Enggak sih, orangnya memang sesantai itu, keluarga dianya sesantai itu sih ya. Rencana pernikahan itu sudah ada, ditambah mantan istri Apek Ayu Soraya kabarnya telah pasrah dan legowo dengan kedekatan Dinar dan Apek. Bahkan Ayu juga kabarnya tak keberatan Dinar dekat dengan anak-anaknya. Lantas benarkah laporan Ayu kepada Dinar ke polisi atas dugaan perzinahan telah dicabut? Lantas bagaimana tanggapan Dinar mengenai dirinya yang pernah dilaporkan oleh Ayu? Benarkah ia sulit melupakan dan tak bakal memaafkan atas apa yang telah diperbuat oleh Ayu? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Udahlah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendirilah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Ayo lihat aja lah nanti. Targetnya? Target ya nantilah, tunggu kabar baiknya lah. Sementara Dinar yang mau tak mau harus siap lantaran dicap sebagai pelakor, lain halnya dengan komedian senior Unang Bagito yang akhirnya mampu melewati kehidupan tragisnya lantaran sakit berkepanjangan dan sempat dikabarkan rumah tangganya koyak. Dan kini semua itu telah berlalu dan Unang telah kembali pulih. 10 tahun mengidap penyakit aneh hingga membuatnya hancur, harta benda semua ludes terjual. Lantaran harus warawiri untuk berobat guna menyembuhkan penyakitnya. Dari mulai berobat ke dokter hingga ke orang pintar. Lantas seperti apa perjalanan Unang hingga akhirnya ia kembali bugar dan bisa menjalani aktivitasnya seperti sekarang ini? Ini berawal anak saya itu umur 3 tahun, laki-laki. Pada saat umur 3 tahun itu saya pada saat berada di rumah itu ada hal-hal yang menurut saya nggak layak lah ya. Kalau tiap sore itu tiba-tiba kok ada 3 atau 4 gitu loh. Itu kelelawar, muter di dalam rumah itu, di ruangan itu muter gitu loh. Jadi kita coba jaring, suruh orang gitu, kemudian dapat, besokannya ada lagi. Terus selalu begitu. Terus itu berlanjut, saya tidak melakukan tindakan apa-apa, ya udahlah. Akhirnya hilang dengan sendirinya, ngobrol duduk di lantai lah. Ya bercengkrama aja, ngobrol kayak begitu. Nah pada saat saya bangun dari lantai itu, saya bangun itu gak bisa berdiri. Bukan lumpuh, gak bisa berdiri, tapi hanya sebatas membungkuk. Kalau saya paksakan tegak, ini jantung ini sakitnya luar biasa.
Tak ada yang menyangka jika komedian sekelas Unang harus menderita sakit yang cukup aneh. Setelah berkelana mencari pengobatan, akhirnya kitab suci Al-Quranlah yang menjadi obat mujarab Unang. Dan kini setelah sembuh dari penyakitnya, tim Ghospot secara eksklusif berkesempatan mengabadikan momen saat Unang tengah beraktivitas di salah satu usaha kafenya yang berkolaborasi dengan sahabat, kini menjadi satu-satunya penghasilan di luar kegiatan syuting. Saya ajak jalan-jalan ke tempat tongkrongan anak-anak muda, tongkrongannya emak-emak di sini nih, enak, nyaman, ya. Ayo, saya juga sering nongkrong di sini. Ini saya di sini cuman bantuin temen aja, ya. Jadi ya lumayan lah, bisa dapat minum, bisa dapat makan. Yang penting saya punya tongkrongan di sini kalau lagi nggak syuting. Yuk, kita lihat ada apa aja sih ke dalam. Ayo. Dari karyawannya, mulai dari menu makanannya, betul? Benar. Ya. Terus ya segalanya deh yang dipercayakan. Sardo, ya orang Medan ternyata. Benar. Iya, ternyata orang Medan. Orang Medan yang tinggal di Batam. Jadi lama di Batam dia. Ya, jadi ngurus di sini lah. Juga ada keterlibatan di tempat ini, di kafe cantik ini. Ya, untuk memberikan masukan-masukan, ide-ide harus digimanakan lagi sih sebetulnya supaya bisa menjadi tempat tongkrongan yang enak. Ya, terutama ibu-ibu kalau misalnya rombongan di aris segala macam, dia merasa nyaman kan di sini. Ada ruangan AC juga di dalam di sini buat anak-anak muda. Ya ini sih sebetulnya ide bersama aja sih. Cuman pada akhirnya saya coba menambahkan sesuatu yang kira-kira menarik apa. Selain mengurus kafe, Unang juga kini memiliki hobi mencari kayu-kayu bekas dari pohon-pohon yang dinilainya memiliki seni luar biasa. Dan tim Ghospot pun berkesempatan menemani Unang saat mencari kayu di sebuah kebun yang dinilainya memiliki nilai seni yang tinggi. Saat saya tidak ada kesibukan syuting, saya dimanapun, bukan di sini saja, dimanapun saya selalu siap. Saya selalu bawa gergaji. Kalau di jalan itu saya nemu ranting, saya nemu pohon yang batang-batangnya unik. Kalau itu ada pemiliknya, saya ketok pintunya. Pemirsa, akhirnya sekali jalan langsung dapat nih di kebun punya orang. Mohon maaf lahir batin yang punya kebun, saya minta izin, minta kayu nih buat kerajinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat bahan sepertinya ini tongkat juga sih. Nanti akan saya potong ini bagiannya segini, saya potong. Terus ini akan saya perkecil nih buat pegangan nanti. Jadinya tongkat, kemudian sisaan dari yang sini itu nanti jadinya asbak. Di tempat terpisah, sebuah video viral di jejaring maya memperlihatkan seorang pengantin wanita diantar oleh ketiga kakak laki-lakinya. Mengenakan batik coklat, ketiga laki-laki itu bak bodyguard untuk adik tercintanya yang menikah dengan seorang pria pilihannya. Momen itu pun menjadi viral dan mendapat perhatian dari warganet. Dan itu bikin terharu, gimana ya, jadi merasa lebih dicintai dan disayangi.
itu momen yang sakral soalnya di antara seperti itu tidak biasanya seperti bodyguard ya merasa bangga aja. Terharu banget sih liatnya ya. Itu bener-bener impian aku karena aku kan anak tunggal itu pengen punya kakak cowok gitu kan, itu aku idam-idamin dari dulu gitu. Tapi sekarang juga seneng sih karena kan aku punya anak cowok gitu kan ya, apa ya, maksudnya saat itu karena adiknya itu kan perempuan jadi udah kayak diratukan gitu kan, jadi semua kakak-kakaknya udah kayak bodyguard. Aduh gila, terharu banget sih liatnya. Ada juga sih pengalaman teman aku juga, aku sempet ngiri gitu loh karena dia tuh bener-bener kompak gitu kakak adik gitu kan, sampai istilahnya kebenaran yang paling kecil juga itu kan cewek gitu kan, semua kakak-kakaknya cowok, jadi segitu sayangnya gitu loh. Itu aku sempet ngiri juga sih. Selain itu, yang menjadi perhatian publik adalah Tiara Andini. Bukan soal asmara yang dikabarkan kembali dengan sang kekasih Alsyad Ahmad, melainkan aksi panggungnya yang menjadi cibiran warganet lantaran outfitnya dinilai layaknya penyanyi dangdut ketika ia menjadi bintang tamu di sebuah acara pernikahan. Outfit berwarna pink dengan rumbai-rumbai pada bagian pinggul hingga bawah membuat warganet menilai jika kostumnya tak sesuai, bahkan pakaiannya dinilai seperti penyanyi dangdut. Menurut aku sih sah-sah aja ya itu ya, karena mungkin selama ini dia tampilnya kan bajunya santai, terus popnya biasa. Ini kan acaranya lebih formal, mungkin dia mau kelihatan agak mewah ya, berbeling-beling gitu. Jadi nggak hanya penyanyi dangdut sih ya yang nyanyi itu gitu. Lagu apa aja bisa menyesuaikan tempatnya. Ya pantas aja netizen pada ngakak, pada nyinyir. Ya lu nyanyi lagu genrenya pop, tapi yang lu pakai kostum lu tuh kayak biduan. Tapi gue tuh ngefans loh sama lu, suara lu keren banget, terus lu cantik. Tapi sayang untuk kali ini kostum lu nggak nyambung banget.